sekretaris daerah dan sekretaris DPRK, para staf ahli bupati, para asisten, kepala dinas badan kantor dan lembaga teknis daerah lainnya, para kepala bagian penindakan Barat, para kepala sekretariat dalam Kabupaten Barat, para camat dalam Kabupaten Barat, hadirin dan hadirin yang berbahagia. Ini ketua, kalau segera diperkenan, karena saya lebih ketua untuk jawaban bupati dibacakan oleh Pak Asisten. Untuk kenal apa? Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan taufik dan hidayah kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berhadir pada forum yang terhormat ini. Rapat paripurna ke-4 DPRK Aceh masa sidang kedua dengan agenda jawaban penjelasan Bupati Aceh Barat dan para pemandangan umum DPRK Aceh Barat tentang rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan PBK tahun anggaran 2022 Aceh Barat. Selawat dan salam kita sampaikan kepada kita Nabi Muhammad SAW yang telah mewafat manusia dalam jahiliyah di dalam Islamnya. Wakil kedua dan anggota dewan yang terhormat. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Badan Anggaran DPRK Aceh Barat mengamati anggaran pemerintahan Kabupaten Aceh Barat yang telah selesai melakukan pembahasan rancangan calon pertanggungjawaban pelaksanaan PBK tahun anggaran 2022 Kabupaten Aceh Barat. Melalui kesempatan ini juga akan mengingatkan jajaran eksekutif agar apa yang telah disarankan oleh anggota dewan yang terhormat pada pemandangan umum fraksi-fraksi dapat menjadi perhatian yang sungguh-sungguh untuk disikapi dan diperbaiki sehingga aspirasi dan harapan masyarakat Aceh Barat dapat terlaksana dengan baik dan tepat. Wakil kedua dan anggota dewan yang terhormat, atas masukan dan saran yang telah disampaikan oleh anggota dewan yang terhormat melalui pemandangan umum DPRK tentang rancangan calon pertanggungjawaban pelaksanaan PBK tahun anggaran 2022 Kabupaten Aceh Barat, maka perkenankanlah kami menyampaikan penjelasan dengan sistematika sebagai berikut. 1. Terkait batas daerah antara Kabupaten Aceh Barat dengan Kabupaten Nagan Raya, dapat kami sampaikan bahwa pada tanggal 22 sampai dengan 25 Juni 2021 yang lalu telah dilakukan rapat penyelesaian perselisihan batas daerah yang difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Adapun yang hadir pada rapat saat itu Bupati kedua Kabupaten, tim penegasan batas daerah PBD kedua Kabupaten. Saat itu tidak tercapai kesepakatan penyelesaian batas antara kedua kabupaten. Sesuai pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 bahwa dalam hal tidak terdapat kesepakatan penyelesaian, Menteri memutuskan perselisihan. Dengan demikian batas daerah antara Kabupaten Aceh Barat dengan Kabupaten Nagan Raya penyelesaiannya diputuskan oleh tim penegasan batas daerah PBD pusat. Dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Saat ini kita sedang menunggu peraturan Menteri Dalam Negeri tentang penegasan batas daerah tersebut. Perlu kami tambahkan juga bahwa untuk batas daerah Kabupaten Aceh Barat dengan Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Tinggi dan Kabupaten Aceh Tengah sudah selesai dan sudah ada peraturan Menteri Dalam Negeri tentang batas daerah tersebut. Saat ini kita masih menunggu tim penegasan batas Provinsi Aceh untuk memfasilitasi dan negosiasi peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut. Mengenai adanya laporan batas daerah sudah dibuat di Kampung Undang dengan Kecamatan Bayangkara. Kami akan tugaskan tim penegasan batas Kabupaten Aceh Barat untuk mengecek kebenaran laporan tersebut dilakukan. 2. Mengenai tingkat kehadiran kami pada agenda
dilakukan kepada Edaran Nomor 4 Tahun 2017 dengan secara berdiskusi sama masing-masing objek serta memberikan bukti tentang retribusi dan juga ditandai dengan kartu kebenaran. B. Selain menyimpan retribusi pada masyarakat, rukun, rumah makan, dan lainnya juga dapat menyimpan pada perusahaan yang telah ada di Kota Jepara, baik CP maupun PT. Selain itu juga akan kita menghubungi perusahaan atau anak anggota PT yang melakukan PT Perhubungan dan PT Pelabuhan Emas yang ada dalam Kota Jepara. C. Mengenai dengan upah petugas kebersihan penyapu jalan dibayarkan sesuai dengan upah minimum yang layak dan kita realisasikan sesuai dengan kemampuan keuangan desa. D. Aset alat berat pada dinas lingkungan hidup Kota Jepara terdapat 2 unit yang terdiri dari merek PC20 dan merek Hitachi PC200. Kedua unit ini ditempatkan di DPA Memakai sebagai alat fasilitas pendukung DPA. Kedua alat tersebut juga disewakan kepada masyarakat dengan memuat kontrak kerja dengan biaya sewa berkurang pada tahun kemudian nomor 26 juga. Adapun dari sewa jenis alat yang memperoleh PC sebesar 180.000 kerja dan kemudian kalau kita PC 200 dengan tarif 170.000 rupiah per jam. 4. Terhadap pemanfaatan gedung lab kerja dapat kami sampaikan bahwa akan segera kita fungsikan dengan menambah 2 unit alat yang akan digunakan pada tahun 2024. Sehingga secara bertahap dapat difungsikan mulai dari pemeriksaan infeksius sampai pada pelayanan BSL2 mengenai kekurangan arus listrik. Gedung lab kerja akan memfungsikan alat tertentu yang membutuhkan daya listrik besar juga kami menggunakan tahun 2023. Kemudian ini dan sekarang sedang dalam proses pengerjaan. 5. Terhadap gedung rumah sakit Minyak Eni Melampau yang dibangun pada tahun 2001 sudah difungsikan oleh pihak rumah sakit sejak tahun 2002 dan sebelumnya juga pernah dilakukan pemeliharaan dan perbaikan oleh tekanan. Karena pemanfaatannya sudah dipakai oleh rumah sakit, tentunya memang perlu dilakukan perawatan secara berkala. 6. Terhadap aset-aset atau alat kesehatan khususnya pengadaan tahun 2022 dapat disampaikan bahwa alat-alat tersebut sudah didaftar pada aplikasi SINDA aset sesuai dengan penempatannya sebelum diserahkan ke puskesmas petugas. Sebelum disampaikan oleh aset sesuai dengan penempatannya sebelum diserahkan ke puskesmas petugas juga sudah dilatih menggunakan alat tersebut, khusus alat USG. Setiap bulan pihak penyedia selalu membuat pelatihan melalui LinkedIn untuk diikuti oleh petugas puskesmas sebagai peningkatan pengetahuan dalam pengoperasian alat. Untuk pelatihan USG, Kementerian Kesehatan juga mengadakan magang bagi dokter-dokter dari puskesmas ke rumah sakit Minyak Eni secara bertahap. Di mana tahap pertama sudah dimagangkan 4 orang dokter dari 4 puskesmas untuk meningkatkan pengetahuan petugas dalam menggunakan alat EKG. Pihak Kementerian Kesehatan pada minggu yang lalu juga melaksanakan pelatihan untuk petugas puskesmas yang pusat dan di puskesmas tersebut yang diikuti oleh seluruh puskesmas yang mempunyai alat EKG. 7. Terkait pembangunan fasilitas kesehatan, sarana dan prasarana, bahwa benar kegiatan pembangunan beberapa puskesmas pada tahun 2022 adalah kegiatan rehab dan penambahan ruang karena sesuai dengan menu yang tersedia saat usulan dan pembangunan di lapangan sudah disesuaikan dengan kondisi gedung. Gedung yang direhab tersebut adalah bangunan yang sudah sangat lama dan sebagian dindingnya tidak dapat dipertahankan. Progres pembangunannya juga sudah sesuai dengan perencanaan dan biaya. Selanjutnya dapat kami sampaikan juga bahwa penarikan dana pembangunan sarana prasarana kesehatan tahun 2022 adalah 45%, retensi 5% belum ditarik.
jika perlu pemeliharaan masih dapat dilakukan sebelum terjadi tersebut. 8. Mengenai kegiatan pengembangan halaman puskesmas Kuala Lumpur Kecamatan Wela dapat kami sampaikan bahwa anggaran 1,4 miliar bukan kegiatan pembangunan saja. Di samping area yang ditunjuk luas dan dalam termasuk di dalamnya pembangunan pagar keliling puskesmas. Rapat betul pada pintu masuk puskesmas pemasangan public di perkarangan sebelah kiri dan di belakang puskesmas dan pembuatan parit di pinggir puskesmas. 9. Terkait puskesmas tersebut akan harus kita optimalkan fungsinya. Sarana prasarana yang masih kurang perlu kita lengkapi secara bertahap. Pada tahun 2024 kita sudah menunjukkan untuk penambahan daya listrik, termasuk penyediaan air bersih yang memenuhi syarat sarana IPAL untuk pembuangan limbah cair dan kelengkapan alat-alat kesehatan yang dibutuhkan dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat di wilayah kerjanya. 10. Mengenai inventaris pendopo Jalan Imam Bonjol dapat kami jelaskan. A. Kami sependapat dengan anggota dewan yang terhormat menjaga aset barang inventaris pemerintah daerah padanya pengecekan ulang. B. Barang inventaris pendopo Jalan Imam Bonjol yang dipindahkan ke pendopo Tuan Rapuni akan dipindahkan kembali ke pendopo Jalan Imam Bonjol setelah dilakukan dengan anggaran yang baru tahun anggaran 2023. C. Untuk pencatatan inventaris aset tetap pada pendopo Bupati Jalan Imam Bonjol tersebut juga akan dilakukan rekor aset per Januari setiap tahunnya. 11. Mengenai aktivitas di pendopo Bupati Jalan Imam Bonjol dapat kami sampaikan bahwa pendopo tersebut kami rencanakan penggunaannya untuk pendopo wakil Bupati Aceh Barat. Sementara ini digunakan untuk kamu ke daerah Riau. Ketua, Wakil Ketua dan anggota dewan yang terhormat. 12. Berkenaan dengan pelaksanaan Undang-Undang Aceh Barat Nomor 11 Tahun 2002 di Aceh Barat terdapat kami sampaikan bahwa A. Mengenai penyimpanan akidah setelah kasus Laduni atau aliran sesat tahun 2007, alhamdulillah sampai saat ini tidak kembali ada kasus penyimpanan dalam bidang akidah di Kabupaten Aceh Barat. B. Mengenai ibadah kita terus berupaya menunjukkan situasi yang kondusif untuk pelaksanaan ibadah di masjid umat dengan terus dilakukan. Tertib maghrib dengan kegiatan patroli rutin menjelang maghrib. Tertib Jumat kolektif patroli wanita menjelang pelaksanaan salat Jumat. Tertib Ramadan dan peringatan hari besar Islam di hari ini. C. Mengenai syiar Islam, lebih kepada penertiban busana muslimah dengan melakukan penempatan petugas di kantor area publik, penerbitan penertiban dengan melakukan razia busana kolektif terpadu sebanyak 2 kali dalam setahun. Adapun atas perolehan menurun dari 200 kasus di tahun 2020 menjadi 184 kasus di tahun 2022. 13. Berkenaan dengan kompetisi tingkat gabung dapat kami sampaikan bahwa sejak tahun 2020 sampai 2021 pemerintah Kota Aceh Barat tidak menyelenggarakan kegiatan lomba langsung karena COVID-19. Pada tahun 2022 kita melaksanakan kegiatan lomba langsung dengan nama Anugerah Wirata tentang penilaian kinerja kampung untuk penerimaan dana insentif kampung atau dana insentif Rampi dan Bangga di Tirada 2022. Menyambut dengan reward Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Desa PDDT memberikan tambahan uang kinerja sesuai dengan hasil penilaian berdasarkan sistem online. 14. Terhadap surat anggaran Sumbang Pancu dan Jod Simatang gabung Gerhad belum dapat diproses karena belum ada regulasi yang mengatur hal tersebut. Saat ini dinas terkait sedang menyusun peraturan berbagai surat yang mengatur tata cara pendataan penganggaran khusus. 15. Mengenai anggaran untuk ketua muda dapat kami sampaikan bahwa saat ini belum dianggarkan baik dalam APBK maupun APBD. Saat ini baru dianggarkan dana untuk kepemudahan melalui APBD. Kemudian mengenai upah pendukung umum yang layak akan kita
mengulangi 16 terkait dengan gangguan jaringan listrik akan kami sampaikan surat dan melakukan koordinasi dengan pihak PLN supaya gangguan jaringan listrik dalam keadaan surat dapat segera teratasi dengan baik. 17 terkait dengan pembangunan dan pengelolaan bank Cimas tidak tenaga secara struktural oleh kelompok kerja masyarakat yang dibentuk berdasarkan peraturan kecil. 18 mengenai penyebaran berita Pak selama beberapa dekade terakhir ini terus mengalami peningkatan. Penyebaran hoax tersebut tidak hanya membodohi masyarakat dengan sajian informasi yang tidak benar, namun hal tersebut juga dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk menghasut dan memecah belah masyarakat dan pada gilirannya akan membahayakan persatuan bangsa. Untuk itu melalui dinas terkait terus melakukan upaya-upaya pencegahan terkait dengan penyebaran berita-berita hoax yang beredar di tengah masyarakat. Salah satunya dengan menyajikan informasi yang valid dan terpercaya kepada publik serta menjawab isu-isu bohong yang beredar di tengah masyarakat melalui pemberitaan yang transparan, edukatif dan terukur. Hal ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menjawab sejak keresahan masyarakat akibat berita palsu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. 19 mengenai minimnya praktik penyebaran mendapat program pekerjaan program dan kegiatan yang khusus dari APBK dapat kami sampaikan bahwa proses pengadaan barang dan jasa diberikan melalui LPSA di mana pendaftaran dibuka seluas-luasnya sehingga yang memasukkan penawaran bisa saja dari 2 kabupaten. 20 berkenaan dengan proses pengadaan DAK fisik sesuai juknis dilakukan secara sukarela, katalog dan tender. Untuk proses tender yang dilakukan oleh UKPBG melalui LPSA sampai saat ini telah ditetapkan pemenang. Untuk proses katalog dan sukarela dilakukan oleh Dinas Penanggung DAK yang saat ini sedang proses penyebutan aplikasi konsulat. Kedua dan anggota Dewan yang terhormat. 21 mengenai adanya dugaan pemotongan dana hibah untuk pesantren dan Dayak dapat kami sampaikan melalui Dinas Pendidikan Dayak supaya melakukan konfirmasi kepada beberapa pimpinan Dayak dan pesantren bahwa tidak ada akun yang datang ke Dayak pesantren untuk meminta fee terkait bantuan hibah. Jika nanti terbukti adanya oknum yang melakukan pemotongan dana hibah tersebut, maka akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku. 22 terkait pembangunan jika bersumur bor di pesantren Bakul Hili dapat kami sampaikan bahwa dinas terkait sudah memanggil kontraktor pelaksana untuk memperbaiki terhadap kekurangan pembangunan tersebut. 23 terhadap pemberian hak pinjam pakai kendaraan operasional yang masjid telah dibagikan kepada yang berhak menerimanya dan sesuai dengan tujuannya, yaitu adanya permohonan dari yang bersangkutan dan memiliki surat keputusan pengangkatannya sebagai imam masjid. Namun dalam perjalanan waktu memang ada imam masjid yang habis masa jabatannya, meninggal dunia atau diberhentikan oleh pihak yang berwenang. Ada kendaraan imam masjid yang sudah dialihkan kepada yang berhak pada kampung yang bersangkutan dan ada juga yang sudah ditarik dan diberikan kepada pemilik kampung lain yang berhak. Saat ini kami juga sedang mendadamkan terhadap hak pinjam pakai kendaraan imam masjid. Apabila ada kendaraan dipakai oleh pihak yang tidak berhak memakainya, kami akan menarik kembali kendaraan operasional masjid dan akan diberikan kepada yang berhak sesuai ketentuan yang berlaku. 24 berkaitan dengan pemberangkatan takdir akibat ke LTC sebagaimana saran dari anggota Dewan yang terhormat akan ditindaklanjuti sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. 25 berharap saran anggota Dewan yang terhormat tentang rambu lalu lintas dapat dijelaskan bahwa a. melalui dinas terkait sedang dalam tahapan melaksanakan pemeliharaan lampu lalu lintas yang tidak layak kepada jalan modern dalam kawasan Kota Labu yang akan direhab pada bulan Agustus 2023 terkait lampu lalu lintas dalam kawasan Kota Labu yang berada pada jalan nasional dan dalam posisi kami telah melakukan koordinasi untuk pergantian B. Traffic light dalam kawasan Kota Labu telah
kami untuk berpengaruh teror pihak rekanan dari BPTE Wilayah 2 Aceh telah mengambil mutual cek Lancino dan akan dilakukan pergantian traffic light baru pada bulan Agustus 2023. Sedangkan pada persimpanan swadaya pada bulan Februari 2023 telah dilaksanakan pemeliharaan alat-alat kelistrikan pada traffic light tersebut. 26. Terkait ketertiban parkir di jalan umum dapat disampaikan. Untuk penertiban pada jalan umum, kami telah menyampaikan kepada pihak pengelola parkir di jalan umum dalam program lalu untuk melakukan penertiban terhadap posisi letak parkir, terutama pada akses jalan yang padat arus lalu lintas, dan kami juga akan melaksanakan pengawasan segera pada lokasi keramaian seperti di depan rumah sakit, mal dan swasta. Terhadap petugas parkir kami telah memberikan sosialisasi terkait tata cara pelaksanaan SOP dan pengurusan retribusi parkir. C. Untuk tarif parkir berhormat peraturan Kabupaten Jepara nomor 3 tahun 2014 tentang retribusi jasa usaha. 27. Terhadap kekosongan jabatan camat sama 3 dan telah pensiun dan camat orang balik yang telah meninggal dunia telah kami usulkan pengisian jabatan camat tersebut. Namun proses mutasi selama kekosongan kepala daerah dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam Permen diatur dalam Peraturan Presiden nomor 116 tahun 2022, Permendagri nomor 4 tahun 2023 dengan mekanisme yang panjang mendapat rekomendasi dari Gubernur Aceh, persetujuan Menteri Dalam Negeri serta persetujuan teknis dari BKN Pusat. Kami akan usahakan dalam waktu dekat setelah persetujuan tersebut kami terima akan kami lantik pejabat definitif dan untuk sementara waktu telah kami menuju pelaksanaan tugas. 28. Terkait adanya wacana pembukaan kontrak terhadap tenaga karya lepas (THL) pada bulan November 2023 di seluruh SKPK, kami akan melakukan langkah-langkah dengan membuka peluang THL menjadi ASN melalui seleksi PDKK khusus bagi tenaga THL di instansi pemerintah Aceh Barat yang dimulai sejak tahun 2021, 2022 dan tahun 2023. 29. Kami sependapat dengan harapan anggota Dewan yang terhormat untuk segera melakukan mutasi pejabat eselon dan penempatan SDM di lingkungan pemerintah Provinsi Aceh Barat sesuai komposisi, dan untuk mutasi pejabat eselon telah kami usulkan dan akan kami lantik setelah mendapat persetujuan teknis BKN Pusat, Pemerintah Aceh, Menteri Dalam Negeri dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KSN) untuk jabatan pimpinan tinggi PDIP. 30. Menyangkut dengan sumber daya manusia yang telah mendapat pelatihan teknis dalam pengoperasian alat kesehatan dan telah dimutasi ke tempat lain, kami akan mengevaluasi kembali penempatan tersebut dan untuk kekurangan personil NSI Lab SDA akan ditambah personil yang sesuai dengan seperti yang ada. Kedua, wakil kedua dan anggota Dewan yang terhormat. Yang satu, mengenai penertiban pasal yang sudah dapat disampaikan. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat terus komit dalam melakukan pendataan pasal. Salah satunya melalui pengajuan revitalisasi pasal yang telah ke Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, di mana pada tahun 2023 sudah dialokasikan anggaran pembangunan pasar minyak usaha melalui sudah dialokasikan anggaran pembangunan pasar minyak usaha melalui sumber anggaran tugas pembantuan sebesar 3 miliar. B. Sedangkan untuk kondisi pedagang pasca penertiban hanya baru pedagang ikan yang menempati lapak yang telah disediakan di dalam lokasi los pasar dengan usaha, sedangkan pedagang sayur, pedagang buah, pedagang sedang diupayakan untuk menempati lapak yang telah disediakan. 32. Terkait pasal relokasi di Medan pun dapat disampaikan mengingat terkait telah melakukan kunjungan dan akan memfasilitasi kepada masyarakat sekitar pasar masyarakat dalam kecamatan Bukun yang ingin menempati kios pasar tersebut untuk tahap pertama tidak dibutuhkan biaya sewa. 33. Berkaitan dengan retribusi timbangan kelapa sawit dapat disampaikan bahwa terhadap PAD sektor dalam tahun 2003 masih menjadi target pendapatan. Terhadap adanya regulasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 masih tetap berlaku paling lama 2 tahun, yaitu tanggal dihilangkan atau sampai 25 Januari 2024 setelah batas
mencarikan solusi bersama agar daerah di dalam hal ini tidak signifikan. 34 terkait pekerja yang berstatus buruh harian lepas BHL dan PKWT di perusahaan perkebunan kelapa sawit dan badan usaha lainnya, dapat kami informasikan bahawa BHL tersebut merupakan pekerjaan yang bekerja atas inisiatif sendiri, di mana pekerja tidak tetap dan tidak terikat kontrak kerja karena sifat pekerjaan sementara dan tidak rutin sehingga tidak dapat dikontrakkan, dan kemampuan pembayaran sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dan pemilik perusahaan. Dinas terkait telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perusahaan untuk melakukan pembayaran upah sesuai UMP, namun belum semua perusahaan dapat menjalankan karena keterbatasan modal usaha dan hasil produksi. 35 terkait dengan penanganan pengangguran melalui kegiatan pusat-pusat pelatihan kerja untuk penyiapan sumber daya manusia dan sertifikasi tenaga kerja. Kadernya kami sangat sependapat dalam Dewan yang terhormat dan mendukung sepenuhnya kegiatan workshop bagi pelaku usaha demi kemandirian dan membuka lapangan kerja yang baru. Laporan mengenai gedung perpustakaan yang saat ini kondisinya sebagian bocor dapat sampaikan bahawa gedung tersebut akan diupayakan perbaikan dan pemeliharaan. 37 terkait dengan itu pakar besari bahawa SK pengangkatan saudara pelajar Hendra Irawan telah berakhir pada tanggal 30 Juni 2023. Sedangkan pemberhentian jabatan Ketua Baik Rumah kemudian dibarat dalam proses penetapan SK pemberhentian. Kami akan segera mendapati yang bersangkutan untuk membuat laporan pertanggungjawaban selama beliau menjabat. 38 berkenaan dengan permasalahan PDAM ditambah bahwa saat ini sedang dilakukan evaluasi dan perbaikan sarana dan prasarana serta sistem manajemen mengenai tunggakan pembayaran listrik karena banyaknya pelanggaran yang belum berlaku gajian. 39 mengenai antrian BBM bersubsidi yang membuat macet jalan umum, dan dapat kami sampaikan bahawa telah ditugaskan dinas terkait untuk melakukan pengaturan kenderaan pada pengisian BBM. 40 terhadap kekurangan pada pihak pelaksana sipil Asifa Jaya Mandiri atas pekerjaan peningkatan jalan pembangunan apartemen jembatan Raja Baja Rakyat Kabupaten dengan membutuhkan hasil galian di seberang depan. Dapat kami sampaikan bahawa dinas terkait kepada Jawa telah menginstruksikan kepada rekan baik secara lisan maupun tertulis untuk merapikan lokasi kemudian sudah memutuskan media untuk berkoordinasi dengan pemilik tanah jika lokasi tersebut ingin digunakan untuk lokasi penimbunan sementara. Kedua dan anggota Dewan yang terhormat. 41 terkait usulan pembangunan ruas jalan layang Gunung agar menjadi prioritas pembangunan sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk peningkatan ekonomi. Kami sependapat bahwa ruas jalan tersebut merupakan jalan strategis yang menghubungkan dua kecamatan, yaitu Kecamatan Kubur dan Kecamatan KW 16. Untuk itu pada tahun 2024 direncanakan adanya penyiapan dilanjutkan sesuai dengan kemampuan APBD tahun 2024. 42 terkait dengan perusahaan tambang yang sudah mulai beraktivitas dan mempergunakan ruas jalan kabupaten, dapat kami sampaikan bahawa pemerintah Kabupaten Jember telah memanggil perusahaan tersebut dan telah menyampaikan tata cara pemanfaatan jalan kabupaten sesuai dengan peraturan Menteri Kerja Umum nomor 20 miring BRT KPN miring 2010 tentang pedoman pemanfaatan dan pengangguran melalui tentang pedoman pemanfaatan dan penggunaan baja jalan. Saat ini perusahaan tersebut sedang melengkapi bahan-bahan yang diperlukan sebelum izin dikeluarkan, yang nantinya dikeluarkan dalam bentuk MOU antara pengungkap surat dan perusahaan, di mana pada MOU tersebut salah satunya tertuang besar nilai jaminan pemeliharaan jalan dan polis asuransi kecelakaan dan dampak dan berjaminan. 43 terhadap kelanjutan pembangunan aspal dan alu bakung Kecamatan Bun dan Jalan Bejesing Lampung, dapat kami sampaikan bahawa saat ini telah ditetapkan dengan tender dan tanggal 27 Juli 2023. Jika tidak ada sangkaan dalam prosesnya, maka akan dapat diinput dalam aplikasi Komspan. Kerjaan ini sudah dialokasikan pada tahun 2003 dengan pembedahan biasa. 44 terkait pasar hewan di Kampung Spani dapat sampaikan bahawa pasar hewan tersebut belum dapat digunakan
karena masih diperlukan penimbunan lahan di sekitar kandang tambak untuk kebutuhan naik turunnya ternak, penambatan ternak dan parkir kendaraan angkutan ternak. Rencana penimbunan tersebut akan diprogramkan pada tahun anggaran 2024, mengingat pada tahun anggaran 2023 masih penyelesaian sistem badan pembebasan lahan. 45. Mengenai perusahaan perkebunan kelapa sawit, ini kami sampaikan bahwa sebagian besar pemegang izin usaha perkebunan budidaya sudah melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 dan ada juga yang sedang dalam proses. Ada beberapa kendala terkait dengan pembangunan perkebunan kelapa ini, di antaranya ketersediaan lahan di sekitar Hadim, Ring 1. Alih memberikan izin usaha perkebunan budidaya dan pembangunan dan pembaruan. Ke depan kita minta dan mendorong kepada pemenang IUPB yang beroperasi dalam wilayah Kabupaten Barat untuk menunjuk dan merealisasikan sesuai amanat peraturan perundang-undangan. 46. Kegiatan pelatihan dan tenaga pendidikan pada bidang pendidikan dan kebudayaan tahun anggaran 2002 telah selesai dilaksanakan pada November 2022. 47. Terkait kegiatan rehab ulang sekolah tahun 2002, aset dari material bekas yang ada di sekolah banyak disumbangkan ke pihak kampung untuk keperluan seperti membuat pagar diparkir untuk masjid kampung. Ada juga untuk pesantren untuk membuat balai pengajian dan ada sebagian sekolah aset itu digunakan untuk membuat tempat parkir dan badan belakang sekolah. 48. Kegiatan fisik pada dinas pendidikan dan kebudayaan tahun 2023 bersumber dari dana kota dan benda. Kegiatan sumber dana kota bersifat tender yang dilaksanakan oleh SPLP dan realisasi belanja perencanaannya. Perencanaan sebagian telah dibayarkan. Kegiatan sumber dana daerah saat ini sudah selesai diikut ke aplikasi Komspam dan sudah diajukan proses pembayaran dengan pembayaran perbendaharaan negara KPPN melalui. 49. Mengenai anggaran operasional laboratorium bahasa asing akan dibayarkan pendanaannya melalui pendidikan perubahan tahun 2023 maupun sumber dana lainnya. 50. Mengenai sertifikat guru. Mengenai PDP bagi guru dapat disampaikan saat ini sedang menunggu hasil fasilitasi provinsi terhadap peraturan bupati yang mengatur besaran PDP guru. Selanjutnya terkait honor operator sekolah sesuai dengan keputusan teknis dana BOS lewat Permendikbudristek nomor 63 tahun 2022. Kedua terkait honor operator BOS sudah ditentukan kriterianya termasuk besarnya alokasi anggaran BOS yang diperbolehkan untuk dipakai dalam pembayaran honor. Kemudian, pengangkatan tenaga kontrak dikhawatirkan bertentangan dengan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2014 tentang manajemen P3K. 51. Terhadap aset kendaraan. Terhadap aset-aset kendaraan yang dalam kondisi rusak berat saat ini sedang dilakukan pendataan oleh masing-masing SKPK. Terhadap aset-aset daerah yang tidak dapat dimanfaatkan lagi sehingga dapat dilakukan penilaian proses penilaian barang milik daerah. 53. Terkait dengan pengelolaan pajak mineral bukan logam dan bantuan. Terkait dengan pengelolaan pajak mineral bukan logam dan bantuan, dapat disampaikan bahwa pajak mineral bukan logam dan bantuan sudah dilakukan pemungutan sesuai dengan ketentuan yang ada, yang mana pajak MBLB dipungut dengan mekanisme pada mulut tambang dan melalui surat perjanjian kerja kontrak yang dihitung melalui rencana anggaran biaya. 53. Terkait personalia dan tugas dari TV Wadi sebagaimana pada SK Lampir, sedangkan lokasikan store TV Wadi di salah satu peluang di Bapak saja. 54. Mengenai strategi penanggulangan kemiskinan dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim sebagai berikut. A. Penguatan peran tim koordinasi penanggulangan kemiskinan 3PK kepada Jawa Barat yang telah dibentuk melalui keputusan Bupati Jawa Barat nomor 101 tahun 2023.
B. Penggunaan data terpadu kesejahteraan sosial (TPKS) dan data P3KI pada kegiatan perangkat daerah. C. Alokasikan dana desa dan APBN untuk masyarakat miskin. D. Optimalisasi TISLP dan CSR untuk masyarakat miskin. E. Kemitraan dengan perguruan tinggi. 55. Pengelolaan CSR di Kabupaten Aceh Barat didasarkan pada Kanun Aceh Barat Nomor 10 Tahun 2015 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Sesuai dengan kanun tersebut, perusahaan secara penuh melakukan perencanaan kegiatan CSR hingga pelaksanaan kegiatan melalui mekanisme yang telah diatur berdasarkan regulasi tersebut. Setiap triwulan dilakukan evaluasi kinerja pelaksanaan CSR antara pemerintah daerah dan pihak perusahaan sehingga diketahui berbagai kendala pelaksanaan serta realisasi kinerja CSR perusahaan. 56. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan CSR Kanun Aceh Barat Nomor 10 Tahun 2015 yang mana secara rutin melaksanakan evaluasinya setiap ulang tahun berjalan. Kami sependapat dengan pandangan anggota dewan yang terhormat, seyogianya CSR harus dialokasikan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat yang besar terhadap masyarakat di sekitar usaha, khususnya dan umumnya untuk masyarakat Aceh Barat. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat terus melakukan inovasi untuk meningkatkan tata kelola CSR untuk mendukung kegiatan Aceh Barat. Salah satunya melalui inovasi CSR makin mesra masyarakat miskin menuju sejahtera. Melalui peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 22 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 36 Tahun 2021 tentang pemberdayaan ekonomi melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Inovasi tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk menanggulangi kemiskinan melalui sumber dana CSR. Melalui inovasi tersebut diharapkan semakin banyak masyarakat miskin yang dibantu peningkatan kesejahteraan ekonominya. 57. Terkait pencapaian target TAP yang belum maksimal, kami telah melakukan rapat percepatan realisasi fisik dan keuangan serta memberikan penekanan khusus kepada KPK yang belum memenuhi target. 58. Berkenaan dengan penekanan pengadaan peralatan atas dana hibah oleh Kementerian Kesehatan dapat sampaikan bahawa perusahaan tersebut yang dimiliki juga alokasi itu peralatan medis yang dibelanjakan adalah sebagai alat pemeriksaan terhadap kasus-kasus yang berhubungan dengan penyakit saluran kemih yang sekarang dilakukan oleh dokter spesialis urologi. 59. Mengenai manajemen rumah sakit dapat disampaikan kami akan tetap berupaya untuk memperbaiki secara bertahap dan memperhatikan hal-hal berhubungan dengan kondisi dana yang tersedia, termasuk hutang yang sudah jatuh tempoh serta hal-hal lain yang lebih urgen. 60. Mengenai hutang rumah sakit, bahwa manajemen rumah sakit di Melaut tetap fokus di hutang dan mempertimbangkan hal-hal yang lebih urgen, seperti prioritas seperti obat-obat, HP dan jasa pelayanan. Demikian penjelasan kami terhadap pemandangan umum di daerah. Terhadap rencana kami pertanggungjawaban pelaksanaan APBN anggaran 2022 Kabupaten Aceh Barat dengan harapan jawaban tersebut dapat memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang disampaikan dalam pemandangan umum di daerah pada tanggal 2 Juli 2009 yang lalu. Akhirnya dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga jawaban penjelasan ini bermanfaat bagi kita semua. Apabila